Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dari syafaatnya kita bisa bertemu pada siang hari ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun itu. Dan yang kedua, sholawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang kita tunggu syafaatnya di hari akhir kelak. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sedikit materi dengan tema 3 cara mengungkapkan rasa syukur kepada Allah. Dalam surat Luqman, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Aniskurullahi wa man yaskur fa'innama yaskuru li nafsih. Yang artinya, bersyukurlah kepada Allah, dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Jadi Allah itu memerintahkan kita untuk selalu bersyukur kepadanya, tapi tanpa kita bersyukur pun Allah itu tetap Allah itu tetap Tuhan yang maha kuasa dan maha segalanya. Jadi perintah untuk bersyukur ini sebenarnya untuk kepentingan dan kebaikan kita sebagai manusia. Maka dari itu Allah akan menambahkan nikmatnya kepada orang-orang yang bersyukur kepadanya. Terus ada pada surat Ibrahim ayat 7, Allah berfirman juga yang artinya, sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Jadi apabila kita ingkar atas nikmatnya, maka Allah akan memberikan azab yang pedih. Seperti kalau di akhirat mungkin siksa api neraka kalau di akhirat, tapi kalau di dunia nanti seperti kita akan diberi guncangan atau cobaan-cobaan hidup, jadi sehingga mengalami ketidaknyamanan, ketidaktenangan, terus kayak gimana ya, kayak penuh cobaan gitu loh dalam hidup kita tuh, karena kita nggak bersyukur itu gitu. Terus orang yang tidak bersyukur itu biasanya di dunia, ya kebanyakan sih ya, kalau orang yang nggak bersyukur itu biasanya mudah iri dan dengki orangnya, terus suka gampang mengeluh, dan orangnya itu tidak selalu merasa kurang, tidak pernah puas atas apa yang sudah ada atau atas apa yang sudah dia punya gitu. Terus bersyukur kepada Allah sebenarnya tidak cukup hanya dengan mengucapkan kata alhamdulillah, namun ada 3 cara mengungkapkan rasa syukur kepada Allah. Di sini saya akan menjelaskan 3 cara tersebut. Yang pertama itu melalui aktivitas lisan. Selain alhamdulillah, terdapat aktivitas lain yang bisa kita lakukan untuk mengekspresikan rasa syukur, yaitu dengan lisan. Contohnya kayak berkata dengan baik, menghindari kata-kata yang kurang baik, terus yang bisa menyakiti hati orang lain. Yang seperti itu sih, lebih seperti itu. Terus aktivitas lisan juga untuk bersyukur kita bisa dengan kita bersedia meminta maaf terlebih dahulu, atau memaafkan orang itu. Terus cara yang kedua melalui aktivitas hati. Dalam aktivitas hati ini, bagaimana mengelola hati menjadi hal yang paling penting. Aktivitas hati terkait dengan syukur yang diwujudkan dalam perasaan seperti senang, ikhlas, rela, sabar. Kalau ya rela itu. Terus orang-orang yang selalu bersyukur tentu akan mudah mencapai kebahagiaan dalam hidupnya.
Allah dalam surat Ar-Rahman ayat 13 bertanya kepada manusia, Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziba, yang artinya nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan. Ayat tersebut itu selalu diulang-ulang di beberapa ayat di surat Ar-Rahman tersebut. Itu sebenarnya ada maksudnya. Maksudnya itu Allah menantang kepada manusia agar tetap jujur dan jujur dalam membaca dan menghitung kenikmatan yang telah Allah berikan. Seperti bagaimana kita masih bisa menghirup udara segar, terus seperti bisa melihat, bisa menggunakan panca indera kita dengan normal. Terus cara yang terakhir itu melalui aktivitas fisik. Menggunakan syukur dengan aktivitas fisik bisa diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melibatkan orang lain atau kepada diri sendiri. Nah, untuk yang melibatkan melibatkan orang lain itu biasanya seperti bersedekah, terus berbagi rezeki seperti itu, berbagi pengalaman, ilmu pengetahuan, dan membagikan kegembiraan, dan masih banyak lagi. Sedangkan untuk yang perbuatan nyata yang hanya melibatkan diri sendiri itu biasanya diwujudkan dalam bentuk meningkatkan intensitas ibadah. Terus syukur memang sebuah tingkatan yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan Allah menyukai orang-orang yang bersyukur. Semoga kita semua selalu diberikan kemudahan untuk selalu bersyukur kepada Allah dan dicatat sebagai hamba-hambanya yang bersyukur. Demikian materi dari saya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila ada salah kata. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.